Jadi ini nahwu wa muta'alliqu idza in kanat dzarfiyah. Jadi kalau idanya dzarfiyah maka wasiat menjadi muta'allaqnya. Wadalun ala jawabiyah, ini bahas nahwu. Wadalun ala jawabiyah, dan lafadz wasiat itu menjadi petunjuk terhadap jawabnya idza. In kanat syartiyah, ketika idanya idza syartiyah. Wa jawabu in, jawabnya lafadz in iku ai fal yusi. Maka wasiatlah itu membuang lafadz in. Jadi jawab ada fiil syarat, ada fiil jawab. Jadi fiil jawab itu boleh dibuang. Nah, itu. Terus ayatnya dilanjut lil walidaini wal aqrabin. Wasiat tadi lil walidaini kedua pira-pira wong tua, kedua wong tua loro ya walidaini. Kedua wong tua loro wal aqrabin lan pira-pira kerabat. Kerabat itu isinya adalah anak dan orang tua, Pak. Kalau istri itu namanya bukan kerabat. Nah, ini perlu istilahnya ini perlu dijelaskan. Kerabat itu adalah hubungan darah, artinya yang tidak pernah bisa terputus. Jenengan punya bapak, meskipun bapaknya nggak mengakui kalau jenengan anaknya, ya sampai nang surga ya tetap anaknya. Jadi kalau hubungan kerabat, hubungan anak dengan orang tua itu nggak bisa putus. Sama dengan hubungan ilmu, Pak. Jadi kata ulama ada dua hubungan yang tidak pernah putus. Hubungan nasab bapak anak dengan hubungan keilmuan. Antara guru dengan murid itu nggak pernah, istilahnya mantan guru itu nggak ada, mantan anak itu nggak ada. Jadi nggak ada mantan guru itu nggak ada, atau mantan murid nggak ada. Itu bekas muridku nggak ada, Pak. Bekas muridku itu dulu bekas muridku nggak ada. Selama murid ya murid, karena ilmu itu terus akan dipakai sama mereka. Jadi nggak ada. Jadi kalau jenengan punya guru, sanad keilmuannya ya lanjut terus, itu nggak bisa putus. Jadi andaikan guru kita sudah meninggal ya tetap itu jasa itu tetap tumbuh terus. Nah, itu jadi nggak ada mantan guru, mantan murid, mantan anak, mantan bapak, itu nggak ada. Ini itu membahas kerabat ya. Jadi kerabat beda kalau suami istri. Kalau suami istri itu istilahnya bukan kerabat, tapi ya hubungan zaujiyah, hubungan nikah, hubungan nikah atau hubungan zaujiyah. Jadi kita punya hubungan dengan suami kita atau dengan istri kita karena ada ikatan nikahnya itu. Kalau anak kan nggak ada ikatan itu. Ya udah, itu sudah darah daging kita. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqrabina bil ma'ruf kelawan bagus, ai bil adli tegese kelawan adil. Contohnya adil bi alla yazida ala sulus. Jadi wasiat tidak lebih ala sulus terhadap sepertiga harta. Wala yufaddolu, dan tidak diutamakan sapa alghani wong sugih. Jadi begini nggih, wasiat itu kalau jenengan nanti mau wasiat itu nggak wajib tapi boleh wasiat itu. Andaikan jenengan mau wasiat jangan melebihi sepertiga aset harta. Jadi ilustrasinya begini, Pak. Umpama harta kita lah. Ini 100%. Nah, begini. Jadi ini sepertiganya harta kita, sepertiga. Jadi yang boleh kita wasiatkan itu hanya yang ini aja. Yang sepertiga aset harta. Jangan sampai melebihi, karena yang 2/3 ini, yang 2/3 itu sudah haknya ahli waris, hakul warosah. Haknya ahli waris ini anak jenengan. Jadi umpama jenengan meninggal, kalau wasiatnya kebanyakan melebihi sepertiga, itu ahli warisnya boleh komplain. Wih, jangan. Ini kebanyakan ini wasiatnya bapak ini. Lah terus gimana? Ya kita potong. Kita cuma ambil sepertiganya saja, terus yang 2/3 kita bagi waris. Lah begitu itu boleh. Karena memang ya itu. Jadi lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jadi kalau wasiat itu harus bil ma'ruf, dengan kebaikan. Maksudnya kebaikan dalam tafsirnya ai bil adli bi alla yazida ala sulus. Jadi kebaikan yang dimaksud adalah jangan sampai lebih sepertiga. Karena dalam ayat lain kan dijelaskan jangan sampai meninggalkan anak cucu dalam keadaan fakir. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafula. Itu wal yahsal ladina, sebaiknya orang-orang itu pada takut, wal yahsal ladina,
lautaroku jika mereka meninggalkan dzurriatan anak cucu diafan dalam keadaan lemah dari segi ekonomi dan lemah dari segi ilmu. Diafan khofu yang mengkhawatirkan. Makanya banyak orang tua yang ngotot keras kepada anaknya suruh ngaji, suruh belajar biar punya ilmu. Saya itu nggak ngaji sampai dipukuli dulu. Wong liya ora digepuki lah, aku dhewe kok malah digepuki anake ngomong malah. Jadi sempat protes. Kalau ke anak kok kereng, abah itu keras kalau ke anak, tapi kok dengan santri kok enggak sampai dipukuli. Nah, itu karena memang begitu. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu. Jadi sebaiknya orang itu khawatir kalau anak cucunya nanti diafan khaufu. Diafan itu lemah dan khaufu, jadi menakutkan, takut. Nah, itu. Jadi contohnya ini, jangan sampai lemah ekonomi sampai urusan wasiat pun nggak boleh kita wasiatnya kebanyakan. Jadi kalau sodakoh ya monggo, kalau sodakoh beda. Kalau sodakoh mau dihabiskan monggo, hibah monggo. Apa bedanya hibah dengan wasiat? Kalau hibah pemberiannya sebelum meninggal, tapi kalau wasiat setelah meninggal. Jadi kalau saya belum meninggal, saya punya aset motor, mobil, rumah, udah saya bagi sebelum meninggal. Ini tak hibahkan, rumah untuk si A, mobil untuk si B, tanah untuk si C. Kalau begitu monggo, itu hibah. Pemberiannya ya ketika masih hidup. Itu nggak ada aturan sepertiga ini. Tapi kalau wasiat itu ada aturan, jangan lebih sepertiga. Mengapa? Karena wasiat itu pemberiannya setelah mati. Lah pemberian setelah mati itu nanti ngerebut aturan warisan. Warisan itu kan pemberiannya juga setelah mati kan. Jadi, warisan itu pembagiannya juga setelah mati. Lah nanti kan